Wah, ini masih luar biasa. Cie. Tadi yang nyanyi itu kelihatan ya, mana yang native, mana yang enggak ya. Oh iya. Iya. Kelihatan pribumi-nya ya. Kalau yang native itu udah kedengarannya sudah pas nih, cocok nih. Tapi ya kita bersyukur lah, karena dalam budaya Chinese bukan masalah kita mengagungkannya ya, tapi kita diajarkan, apalagi di Indonesia diajarkan kita menghormati orang tua. Jadi keadaan apapun juga kita harus tetap menghormati orang tua. Apalagi dalam Xinjia itu orang tua yang harus dikunjungi pertama, harus diprioritaskan. Kalau orang tua sudah nggak ada, orang yang paling tua yang harus diprioritaskan. Nah itu luar biasa, karena ini memang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, dalam Efesus 6. Andrew boleh buka aja Efesus 6 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ayahmu dan ibumu. Apakah ini juga termasuk ayah mertua, ibu mertua? Masuk ya? Iya. Ya, termasuk ayah mertua, ibu mertua juga. Karena ini satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ini janji, perintah, tapi juga janji. Janjinya apa? Yang memang akan digenapi dalam hidup kita kalau kita menghormati orang tua kita. Supaya kamu berbahagia. Ini yang pertama. Supaya berbahagia loh. Supaya tetap dalam berkat. Sehat. Supaya kita juga, ya bukan karena tahun sio apalah, bukan. Tapi sepanjang tahun itu kita bisa berbahagia, diberkati. Ini janji Tuhan, janji firman-Nya. Dan panjang umurmu. Nah, ini luar biasa ini. Ya panjang umur bukan berarti umur 80 sakit-sakitan, enggak ya. Tapi kita betul menikmati hidup lah. Menikmati hidup. Umur berapapun, mungkin ada yang 50-an, ada 60-an, ada 70-an. Ya, yang penting bisa menikmati hidup. Enggak sakit-sakitan, enggak menyusahkan keluarga. Dan ini kita bersyukur kalau kita belajar terus hormati ayah dan ibu kita. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari tema tahunan kita adalah bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Memang untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, untuk bulan ini tema kita adalah mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Jadi untuk bagi kita ini apa sih kehendak dan rencana Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Karena setiap musim, saudara, setiap musim, apapun tantangan yang ada, masalah yang ada yang akan terjadi ini akan menjadi kesempatan bagi kita. Jadi setiap tantangan sebenarnya menjadi kesempatan. Kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf, itu ada tantangannya. Itu tantangan kelaparan yang berat, masa kekeringan yang berat. Tapi Yusuf dibangkitkan Tuhan, karena dia siap. Karena dia mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan bagi hidupnya. Waktu zamannya Saul, begitu bangsa Israel itu dalam keadaan terpuruk. Tapi ada orang yang Tuhan pakai, Tuhan bangkitkan, yaitu Daud. Karena Daud mengerti rencana Tuhan, hati Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita gini sih, Bapak Ibu dan Saudara. Berita-berita apapun yang akan terjadi, yang akan disiarkan pada kita oleh media, tapi yang paling penting bagi kita, inilah kesempatan. Setiap tantangan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Asal kita apa? Mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 17 bagian terakhir katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan kita mencoba-coba, tapi usahakanlah sampai mengerti apa sih yang maksud Tuhan. Apa sih yang Tuhan sedang buat pada saat ini. Apa sih kehendak Tuhan dan rencana Tuhan pada waktu kita hidup saat ini. Tentu kita bisa mengalami perbedaan antara 2024 ini apa yang terjadi. 2025 ini apa yang sedang terjadi. Apa yang Tuhan mau kita lakukan pada tahun 2025. Saya merenungkan dan menggumuli situasi yang kita alami nanti ke depan ini. Ada dua tantangan bagi kita. Yang pertama soal keuangan. Soal keuangan. Yang kedua, soal parenting, bagaimana mengasuh anak-anak atau cucu-cucu. Ini dua tantangan yang akan kita alami. Setiap tahun, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita mengalami pengurangan kekayaan kita. Makanya kan beberapa bulan lalu kan ada istilahnya kelas menengah jeblok kan. Kelas menengah kan jeblok. Karena biaya hidup lebih tinggi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tanpa kita sadari, sudah ada pengurangan. Karena biaya hidup lebih tinggi. Berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, kami dapat berita. Yang tinggal di apartemen atau tinggal rumah-rumah mewah, akan kenaikan harga air pump. 1 meter kubik jadi 17.500. Hah? 21.000. 21.000. Jadi kalau 10 meter kubik dipakai satu keluarga, ya 210 lumayan juga. Belum pajaknya lagi. Itu kadang-kadang jadi orang juga mikir, waduh, biaya makin naik. Semua serba naik. Beli gas 3 kilo aja nggak bisa dibeli di warung lagi. Ya kan? Nah, ini tantangan. Ini masalah-masalah yang kita bisa alami. Nah, saya bukan untuk ini, tapi kita melihat ini bagaimana nih dalam gereja sebagai jemaat. Ayo kita sama-sama nih memikirkan, bukan soal keuangan gereja, tapi kita bahu-membahu sesama kita ini bagaimana sih mengatasi ini. Wah, bersyukurlah mereka yang punya usaha. Saya dengar dari teman, dia dapat cerita dari orang yang sudah punya banyak perusahaan. Orang yang punya perusahaan itu pun juga ngeluh. Omset saya makin turun nih. Itu udah khawatir. Apalagi yang kerjanya cuma dapat UMR. Yang hanya kalau nggak kerja nggak dapat uang makan. Wah, itu lebih empot-empotan lagi. Kasarnya kayak gitu. Tapi mulai sekarang ini kita jangan berpikir seperti itu. Kita mulai berpikir bagaimana kita mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa yang kita bisa buat saat ini. Bersama-sama dengan tubuh Kristus. Karena saudara punya iman, saya juga punya iman. Ayo bagaimana sama-sama iman kita ini bersama-sama sehingga Tuhan melihat iman kita dan membuat mujizat. Masih ingat satu orang lumpuh, dia sakit parah dan dia mau dibawa kepada Yesus, tapi banyak orang yang ada di sekitar Yesus dalam rumah itu. Orang sumpu ini nggak bisa dibawa ke depan Yesus untuk disembuhkan. Tapi ada 4 orang bersama-sama. Punya iman sama-sama. Ayo kita bawa orang ini, saudara kita ini, kepada Yesus supaya dia disembuhkan. Tapi tantangannya berat. Orang banyak, masa 4 orang bilangnya, minggir. Kalau saat ini kan ada ambulans, jadi kalau bawa orang sakit pakai ambulans, pasti motor pasti minggir kan. Tapi zaman dulu,
walaupun bawa orang sakit, siapa lo nanti dulu, masa bodoh. Tapi 4 orang ini bersama-sama memikirkan bagaimana sampai ke depan Yesus. Mereka bawa sampai ke atas, diturunkan di depan Yesus, pas di depan Yesus. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Yesus melihat iman mereka. Nah, artinya gini sih Bapak Ibu. Tantangan ke depan memang makin nggak mudah. Tapi bagi kita, kalau kita sama-sama, seperti 4 orang ini bawa orang sakit ini, sama-sama bersama Yesus, bersama-sama Yesus melihat iman kita. Yesus melihat iman kita. Tantangan yang berikutnya ada soal parenting. Jangan pikir nanti gampang ini. Tapi parenting ini juga tantangan loh. Antara 2025 sampai 2030 ini. Ini bagaimana anak-anak kita ini bukan hanya masalah gadget ya, bukan masalah gadget. Tapi ini tantangan zaman sekarang ini anak-anak lebih berat. Anak-anak kita. Di sekolahan mereka mengalami bullying. Mereka mengalami bagaimana diolok-olok gitu sama teman-temannya. Bahkan juga kekerasan di jalanan juga makin kuat. Anak-anak kita juga bisa mengalami kekerasan, korban kekerasan. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Itu sebabnya kita sebagai orang tua, sebagai cucu, bagaimana anak-anak ini bisa ditolong. Ada dalam perlindungan Tuhan. Saya ingat kemarin Ibu Leni ada kirim video dia kesaksian seorang ibu yang di Surabaya. Bagaimana angin kencang, puting beliung, merobohkan pohon dan menimpa mobilnya. Dan ajaibnya, mobil itu ketutup oleh pohon yang tumbang itu. Ajaibnya, mobil itu nggak ada satu baret pun. Dan ibu ini bilang ada selimut Tuhan. Saya lihat, wah ini luar biasa loh. Biasanya kalau kita lihat di TV-TV atau di media itu kalau mobil ketimpa pohon itu langsung apa? Kaca pecah. Sudah nggak berarti apa-apa. Dijual pun juga nggak ada nilainya lagi. Tapi ibu ini bersaksi, ada selimut Tuhan yang melindungi. Ini yang saya lihat. Bagaimana anak-anak kita ke depan ini ada dalam perlindungan Tuhan. Tantangan yang ada bukan berarti kita mau buat kita jadi, aduh ini hidup ini susah. Enggak. Kita harus jadi pemenang. Kita harus jadi pemenang. Kita harus katakan bahwa ada perlindungan Tuhan bagi kita. Asal kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Makanya mari kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Mari kita lihat dari ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup kita zaman sekarang ini, saudara, itu jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan hanya untuk diri sendiri, jangan hanya berpikir, wah yang penting saya nyaman dulu, bagaimana saya bisa nikmati hidup ini. Jangan. Karena saudara dan saya ditebus oleh Yesus, bukan untuk diri kita lagi. Kalau kita mengaku Yesus menebus kita, mengampuni segala dosa kita, kita harus perhatikan bagaimana hidup kita ini boleh berguna bagi orang lain. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Bisa Andrew? Oke. Mari kita lihat sini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara dan saya yang ditebus oleh Yesus, kita yang mengaku Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, dan juga Yesus sudah memberikan kita keselamatan, kita tidak lagi hidup untuk diri kita lagi.
Memang karena dunia ini kan menjanjikannya, kalau kamu ini kamu selamatkan dirimu dulu. Memang itu satu sisi ada. Kalau kita ingin menyelamatkan orang yang kecelakaan, kita juga harus perhatikan ini apa yang bisa membahayakan. Kita harus perhatikan di situ. Misalnya orang yang kena strum listrik gitu. Kita juga nggak bisa langsung bantu orang itu cepat, tapi kita harus perhatikan bagaimana caranya supaya waktu saya tolong dia, saya juga selamat. Kita juga berpikir seperti itu. Itu benar. Tapi paling penting bagi kita adalah kita bukan hanya berpikir untuk diri kita lagi. Apa yang kita bisa lakukan supaya orang lain ditolong. Dan ini setiap orang yang punya berpikir seperti ini adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan pada zamannya. Anak-anak kita kalau kita ajarkan untuk mereka tidak egois, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa pada zamannya, pada masanya. Sebenarnya kalau kita ditebus oleh Yesus, kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Kita kembali pada firman Tuhan tadi, Efesus 5. Sebenarnya bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jadi kita bukan untuk diri kita lagi. Dan yang kedua di sini adalah supaya kita memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan memang boleh katakan tulisan kuno. Tapi firman Tuhan itu berlaku sampai saat ini. Dia tidak terbatas dengan waktu dan zaman. Dia tetap memberikan hikmat kepada kita, membuat kita menjadi orang yang arif, orang yang berhikmat. Itu firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengajar anak-anak itu firman Tuhan mengajarkannya pada kita. Mari kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan. Karena kita harus perhatikan firman Tuhan secara detail. Apa sih yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Saya beberapa minggu ini saya banyak merenungkan soal Ayub. Saya membandingkan Ayub ini. Seandainya kalau kita hidup seperti Ayub, aduh mengerikan sekali. Sekejap hartanya habis, kekayaannya habis. Tapi dia tetap bersyukur. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap setia. Wah, saya lihat ini luar biasa ini orang ini. Tapi dia juga masih bertanya-tanya, kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa saya harus sakit penyakit, alami sakit penyakit? Waktu hartanya hilang, ya bagi dia bisa masih bertahan. Tapi pada waktu kena sakit, waduh, di situ dia baru sakitnya bukan sakit flu pilek ya. Sakitnya sakit kulit, gatal, sangat gelisah. Dan itu kalau digaruk nggak bisa pakai kuku lagi. Tapi pakai beling. Suruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penderitaan yang luar biasa. Di situ membuat Ayub menderita. Sampai Ayub berpikir, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan Ayub itu sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan anak-anak Tuhan loh yang sakit. Misalnya kalau ada hamba Tuhan yang kena stroke misalnya. Ada hamba Tuhan yang kena stroke-nya berat lagi. Sampai operasi otaknya diangkat, batok kepalanya diangkat, dioperasi. Mungkin ada orang berpikir, ini dosa apa dia ya? Waduh, udah orang kena sakit kayak gitu, dibilang ada dosa apa? Itu makin down. Tapi saya ingin ajak kita, jadilah orang yang arif. Artinya kita tidak membebani orang-orang seperti itu dengan katakan, lu dosa sih, salah lu sih. Ya. Tapi kita ngajak dia, ayo kita dekat dengan Tuhan. Situasi yang kayak gini, kita ajak dia. Belum tentu dia lebih berdosa daripada kita. Karena kita lihat dia ada kelemahan. Tapi kita sendiri lebih berdosa. Bukankah Tuhan Yesus katakan, janganlah menghakimi orang lain. Jangan sampai engkau melihat gajah di mata orang lain, daripada engkau tidak bisa melihat balok di matamu. Yang sekecil. Artinya, kadang-kadang kalau kita lihat orang lain, lebih berdosa daripada kita.
Kita lebih suci. Tapi saya ingin mengajak, jadilah orang yang arif. Sebetulnya kita menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita. Yang kedua, yang kita akan lihat di sini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa aslinya dikatakan, tebuslah waktu. Menebus waktu. Kalau dulu kita hidup di luar Tuhan itu kita sembrono, kita apa, kita maunya untuk memuaskan diri kita. Sekarang Tuhan katakan, tebuslah waktu-waktu kita ini. Saat ini kita menebus waktu-waktu kita. Kita mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ada kesempatan untuk berbuat baik, pakailah kesempatan itu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kesempatan yang memang kita bisa pakai. Banyak juga orang Kristen, sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik untuk orang Kristen ini. Tapi banyak orang-orang yang berpikir, orang ini nggak berguna. Sehingga diabaikan. Masih ingat Tuhan Yesus waktu datang ke Nazaret, dia mau pelayanan di Nazaret. Dia baca kitab Yesaya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Nazaret? Orang Nazaret bilang, siapa Yesus ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Nggak dianggap Tuhan Yesus orang Nazaret. Kenapa? Karena bagi mereka, Yesus sama aja dengan mereka. Padahal ada kasih karunia Tuhan melalui Yesus bagi orang-orang Nazaret. Tapi orang-orang Nazaret menolak Yesus. Betapa menyedihkan bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan kirim orang-orang yang baik pada kita. Untuk melengkapi kita. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sebenarnya melalui orang itu, kehadiran orang itu, ada berkat rohani untuk kita. Tapi kita abaikan orang itu. Kita pikir orang itu, biasa aja sih. Dia nggak lebih kaya dari saya. Dia nggak lebih pintar dari saya. Sekolahnya pun juga mungkin SD, SMP atau SMA. Saya sudah S1, saya S2, atau mungkin ada S3. Tapi saya ingin katakan, ada orang-orang yang Tuhan kirim loh, untuk melengkapi kita. Mungkin juga kita juga tidak tahu ada orang-orang yang selalu mendoakan kita setiap hari. Kita ketemu dia, nggak beda jauh kok. Tapi orang ini setia sekali mendoakan kita. Biarlah kita juga belajar memakai kesempatan yang ada kalau kita masih berkomunikasi dengan dia. Kita tahu bahwa orang ini mendoakan kita. Kita menghargai orang ini. Supaya apa? Ada kasih karunia Tuhan untuk kita. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kalau kata waktu itu kata dari kata kairos. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa pergunakan itu dengan baik. Ini kesempatan. Saya semakin mengerti, Tuhan mengajarkan saya hal-hal seperti ini Bapak Ibu berapa tahun ini. Saya mikir, kenapa Tuhan terhubung dengan saya dengan orang ini? Setiap kali ada orang yang terhubung dengan saya kami berpikir, Tuhan, apa rencanamu Tuhan melalui orang ini bagi kami? Apa rencanamu Tuhan? Di situ saya mulai berpikir, oh ya, ini dia. Ini rencana Tuhan. Mari kita mulai berpikir, kalau saudara kerja di satu tempat, dan saudara lihat bahwa saudara itu orang yang memang perhatikan saudara, orang yang memang betul mendoakan saudara. Saudara harus mulai berpikir, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Di tempat kerja itu. Tapi kalau nggak ada rencana Tuhan, ya bolehlah pindah. Tapi kalau ada rencana Tuhan, mari bertahan di situ. Biar sampai digenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pun juga terhubung dengan seseorang, dengan satu komunitas, kita mulai berpikir, kalau saya terhubung ini, apa manfaat rohaninya untuk saya?
Apa sih kegunaannya untuk saya juga? Yang saya bisa belajar, yang saya dapat ada kasih karunia Tuhan untuk saya dalam berkomunitas. Dan sebenarnya saya ingin mengajak kita dalam berkomunitas dalam gereja ini, mari kita berkomunitas yang sehat. Yang memang betul-betul kita membawa pengaruh kepada orang lain. Saya sungguh bersyukur, bukan saya ngangkat-ngangkat ini. Waktu Garis mulai sakit, kami bergumul, Tuhan ini siapa sih yang menolong di media? Tuhan bangkitkan Andrew. Artinya apa? Dia memang masih muda. Tapi ada kasih karunia Tuhan untuk kita melalui dia. Mari kita hargai. Jangan kita berpikir, ini aja, biasa aja. Nggak ada apa-apa. Mari kita coba mulai belajar menghargai. Coba misalnya saya ingin ngajak saudara. Kenapa Tuhan kirim lagi Kak Ika ke sini? Kira-kira kasih karunia apa nih, Hen, bagi kamu, Hen? Udah lama loh dia pergi. Lebih terorganisasi. Kalau enggak ya, Mengalir aja ya? mengalir aja kayak ada. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa belajar. Oh, mulai orang ini tentu ada rencana Tuhan. Termasuk orang tua kita loh, saudara. Kalau dia masih hidup, orang tua kita masih hidup, belajar menghargai. Tentu ada kasih karunia Tuhan melalui orang tua kita. Bawel sih bawel. Kadang-kadang berdebat. Kadang-kadang kelas kepala juga kan. Mau karatnya sendiri, kadang-kadang di situ loh. Nggak mau berubah. Itu kadang-kadang sebagai anak muda, kadang-kadang kan gitu ya Alvin ya. Kadang-kadang ngalami seperti itu. Tapi tetap kita harus berpikir, pasti ada kasih karunia Tuhan melalui orang tua kita untuk saya. Nanti kalau sudah meninggal, aduh baru nangis-nangis, buang pun juga nggak ada gunanya gitu sih. Karena selama masih ada dia, orang tua. Apalagi orang tua yang selalu mendoakan kita. Selalu bertanya, kamu baik-baik di sana. Jagalah kesehatan. Wah, itu sudah menenangkan hati loh. Saya waktu di Batu seringkali kalau saya dapat surat dari mama saya bilang, An, jaga kesehatannya. Jangan terlalu capek. Oh ya sudah, saya nangkap. Cuman itu aja. Tapi paling tidak ada perhatian, ada doa. Jadi kalau ada orang tua yang mendoakan kita, wah bersyukur. Kami bersyukur kalau ketemu dengan orang-orang yang lebih tua dari kami dan dia tahu orang rohani dan suka mendoakan kami bersyukur. Kami bilang, terima kasih. Dan orang itu kami bisa berani curhat. Kenapa? Karena memang dia suka mendoakan. Makanya kita pergunakanlah waktu yang ada ini. Mari kenapa kita dalam kelompok di sini kita bisa berkelompok. Tapi mari kita sama-sama ini bagaimana melalui teman kita gereja ini pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh kok untuk menyalurkan kasih karunia-Nya untuk kita. Makanya kita mulai sekarang kita mulai memikirkan nih bagaimana untuk dua tantangan ke depan ini, baik untuk keuangan maupun juga untuk parenting, untuk mendidik anak-anak, cucu-cucu. Bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada ini ke depan ini? Bagaimana kita mulai mengelola keuangan kita dengan baik. Tapi kita juga melengkapi teman kita, teman gereja kita, yang kita lihat bahwa dia juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Mungkin dia perlu ada perubahan mindset aja. Cara berpikir, apa sih yang harus dia lakukan? Nah ini perlu kita lakukan untuk saling memperhatikan sebagai sesama tubuh Kristus. Kita mulai berpikir. Tapi kita juga yang dikasih masukan, kita juga mulai mengerti, oh ya ini tantangannya cukup berat ini.
Saya hitung, saudara, saya perkirakan estimasi aja, ini baru estimasi, saya belum dapat data yang konkret. Pengurangan kekayaan setiap tahun bisa 5%, paling sedikit 5%, sampai 25%. Kalau kita hidup pas-pasan. Udah pas-pasan, ikat pinggang lagi. Tapi kalau kita harus bayar cicilan lebih dari 50% dari income kita, itu mesti waspada. Mesti waspada. Artinya mesti ada perubahan cara mengelola keuangan. Kenapa? Kalau cicilan kita lebih dari 50% dari income kita, itu berat. Saya juga udah perhatikan keluarga-keluarga yang memang cicilannya lebih dari 50%. Udah betul-betul udah hampir tenggelam gitulah istilahnya. Akhirnya sudah sampai di sinilah. Dia nggak bisa lagi, udah ngap-ngapan. Makanya kalau orang-orang yang seperti ini, kalau ada dari antara kita seperti ini, minta belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Supaya tidak tenggelam dalam hutang-hutang yang kita nggak bisa bayar. Ini nggak mudah, bukan hal yang mudah ya, saudara. Mana saya ada sedikit bisik sama Ibu Leni. Saya ingat dulu ada orang yang kaya sekali di Surabaya. Dia orang yang dihormati di gereja-gereja. Semua gereja Surabaya menghormati orang ini. Karena dia pengusaha besar. Pengusaha properti, pengusaha besar. Terkenal di Surabaya. Sepertinya dia nggak ada kekurangan apa-apa. Tapi begitu kami udah pindah ke Jakarta 2002, 2003, ada teman. Biasanya dia temannya ini direktur dari suatu perusahaan risk management. Jadi orang yang bagaimana mengalami risiko-risiko itu, termasuk kalau ada bank-bank yang minta supaya nagih utang, orang yang perusahaan nagih utang yang susah, minta tolong dia. Tapi bukan debt collector yang kayak di jalanan, enggak. Tapi dia memang harus yang resmi. Satu kali teman ini telepon saya, dia sebagai direktur. Pak Andi kenal orang ini, dia sebut namanya. Saya bilang kenal. Ini saya dikasih tanggung jawab untuk menagih hutang. Saya kaget, sedih. Ini orang yang memang betul-betul berjasa loh dalam pelayanan gereja. Tapi mengalami kesulitan keuangan yang parah sekali. Akhirnya saya bilang sama temannya ini, tolong deh, pendekatannya soft aja ya. Jangan kekerasan, jangan pakai keras. Tapi soft, yang lembut lah. Karena ini orang berjasa sebenarnya dalam pelayanan gereja di Surabaya. Saya tahu persis bagaimana keluarga ini. Kadang mengalami seperti itu. Makanya kita gini sih Bapak Ibu. Mari kita mulai terbuka, saling membantu-membantu. Apa sih yang perubahan-perubahan yang akan kita lakukan ke depan ini? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita nggak pergunakan kesempatan yang ada ini, bagaimana kita dalam persekutuan kita dalam gereja ini, kita saling menjaga, saling melindungi, saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga tanpa sadar, kalau kita nggak pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada itu, kita akan dibelenggu oleh masalah yang kita sendiri nggak bisa keluar. Kalau tadi saya bilang 5-25% keuangan kita merosot 1 tahun. Kalau 4 tahun, 5 tahun, udah habis. Kalau yang 25% ya, sudah habis. Nah, mari kita berdoa supaya kita mengerti rencana Tuhan ini. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar hanya mendengar hanya ini, tapi kita tahu ini yang harus kita antisipasi. Nah, saat ini saya ingin mengajak saudara, mungkin suami istri boleh sama-sama coba berdiskusi, suami istri, apa sih yang harus dibuat nih ke depan? Baik soal keuangan,
maupun juga soal parenting. Ya, apa sih yang kita harus buat ini? Perubahan-perubahan apa ini yang akan terjadi? Nah, untuk yang istrinya lagi sibuk di atas, boleh dengan partnernya, misalnya kayak Iwan sama Frankie sama April, boleh. Nah. Tapi saya lihat juga, ini kan Gusti sama Risman sudah suami istri. Jadi sama Marson ada. Kalau Frankie sama ini Alvin nggak seimbang nanti. Ya soal parenting kan Iwan sama Frankie sama ini silakan. Alvin bisa sama-sama adiknya. Oke, saya kasih waktu 10 menit kita diskusi. Nah, oma-oma bertiga. Kalau mau oma lu kayak Kakak juga oma ya, kakak juga oma ya. Dia muda terus. Marson sama Yanti, Marson.
Ya, baik, sudah selesai. Saya perhatikan dari dalam diskusi kelompok ini dari depan agak beda nih. Biasa kalau suami istri udah biasa ngomong di rumah. Jadi kalau sampai sini ya sudah saling kode-koden. Tapi yang bukan yang suami istri seru juga. Kalau yang di belakang serunya ya wah seru sekali nih. Karena nggak biasa, kalau suami istri kan udah biasa diskusi ya. Lebih enak di rumah. Kalau di sini bisa ketahuan, iya ya. Tapi kayak ama-ama ini kan, semangat sekali ini. Kalau yang di depan ini Kak Eka yang penjadi pendengar ya. Ya, jadi paling tidak gini saudara, paling tidak intinya kita mulai pikirkan, mulai doakan perubahan apa yang harus kita alami soal keuangan untuk rencana Tuhan. Tapi juga yang penting adalah bagaimana juga untuk anak cucu kita. Kita mulai doakan. Karena tantangannya ke depan itu bukan lebih ringan. Uang sekolahnya pasti naik tinggi. Gajinya nggak naik-naik, komisinya juga nggak naik-naik ya. Nah, ya. anak satu aja udah repot ya. Ya itu tantangan sih. Makanya kenapa orang tua lebih suka anak cukup satu. Baik, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mau masuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam situasi kami yang kami alami saat ini. Hamba berdoa Tuhan, biar kami sebagai orang-orang yang istimewa di mata-Mu, kami boleh saling bahu-membahu, saling boleh melihat ini sebenarnya tantangan yang ada itu menjadi kesempatan bagi kami. Kami ingin berjalan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun tantangan berat, tapi kami tahu bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semakin berat, semakin besar juga. Biar Tuhan ada kasih karunia Tuhan bagi kami. Soal mengelola keuangan, soal mengelola bagaimana parenting kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Kami berdoa Tuhan supaya
Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selalu berkecukupan, tidak kekurangan. Kami selalu ditolong oleh Tuhan. Yang punya hutang pun juga bisa membayar, bisa menyicil dengan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa supaya hidup kami bukan karena hutang, tapi hidup kami karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kami boleh dipelihara dari hari ke hari. Walaupun hidup kami juga kami harus mengelola, harus berpikir keras bagaimana mengelola keuangan yang ada. Tapi kami berdoa, setiap bulan selalu berkecukupan hidup kami, keluarga kami. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang sampai ke rumah sakit, tidak ada yang sampai harus berobat yang mahal sekali. Kami berdoa supaya ada pertolongan Tuhan bagi kami semua. Biar jemaat ini boleh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami ingin masuk dalam perjamuan kudus. Biar anugerah-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan terhadap kami, dan biar kami semakin menyatu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.